Ayo, ya selamat pagi, Amitofo, Namo Buddhaya, Salam Indonesia Maju bersama dengan Sunung Siu di sini dan Bro Emil. Ya, rupanya hari ini saya yang jadi host. Nah, tapi katanya di IG saya biar bisa ditonton oleh banyak orang. Ya, inilah beliau sudah masuk. Kita panggil saja langsung. Ya, apa kabar semua di hari Minggu ini? Semoga semuanya berbahagia dan sudah mau menjelang Imlek, sudah siapkan semuanya dengan sederhana. Karena Imlek nggak usah kemana-mana, di rumah saja, ya. Iya, bro. Apa kabar, bro? How are you? Luar biasa. Budaya, sehat selalu dan berbahagia. Yes, Oh. jadi saya jadi bro, saya yang jadi host, dan silakan tanya-tanya semuanya ke Bro Emil tentang apapun juga, beliau akan menjawab. Begitu kan ya tadi katanya? Jadi hari saya hostnya Su yang jawab ya, dan dibalik ya. Oke, baiklah, langsung to the point. Apa sih yang mau ditanya? Siap. So teman-teman semua, kalau ada yang mau tanya silakan tanya, boleh WA saya, boleh langsung chat di komen aja. Hari ini kita akan di minggu yang luar biasa ini, walaupun mendung, cuman hati kita cerah ya, karena bersama Sunung Siu pasti sangat cerah sekali. Nanti kita akan ngobrol-ngobrol sama Sunung Siu. Jika ada pertanyaan yang pengen ditanyain sama Sunung Siu, silahkan. Kalau saya sudah siapkan beberapa pertanyaan yang memang saya pribadi ingin tanyakan dan pengen tahu. Dan secara konsep Sunung Siu seperti apa sih? Oke, so teman-teman, please santai aja, relax aja. Hari kita ngobrol-ngobrol bersama Sunung Siu. Yeah. Ya. Yeah. Oke, Su. Ini kan lagi seru sebenarnya, Su, kan. Ini kalau kita sedikit ya. Kalau kita ngomong kan, tadi saya di Instagram saya tulis kan Sunung Siu kan emang apa ya, banyak orang ngomong katanya mirip satu kartun gitu ya. Oh aku iya. ingin begini, aku ingin begitu gitu kan. Masa sih? Oh iya. Iya, terus bagaimana? Kalau itu kan banyak orang bilang gitu kan, aku ingin begini, aku begitu, ingin ini, ingin itu, banyak sekali. Nah, hal ini ada yang saya pernah dengar dari seorang juga bahwa mengatakan bahwa kalau kita punya banyak keinginan malah menderita, Su. Malah menderita. Cuman saya juga mikir lagi, tapi kalau kita nggak punya keinginan gimana bisa hidup, Su? Nah, itu yang pertama, Su. Kedua adalah gini, Su, seperti kayak yang Buddha. Satu dong, satu. Jadi nyambung, Su. Seperti kayak yang Buddha. Yang Buddha kan juga keinginan untuk menjadi Buddha, menemukan jalan pencerahan. Apakah kita nggak boleh punya keinginan supaya kita tidak menderita atau gimana, Su? Silakan, Su. Su. Itu udah dijawab. Iya, jadi sebetulnya kalau kita lihat ya, keinginan. Kenapa Doraemon itu punya filsafat ingin begini, ingin begitu. Yang ingin itu siapa? Bukan Doraemonnya, bro. Yang banyak inginnya itu adalah Nobita. Iya, Nobita. Jadi Nobita itu tahu Doraemon itu sebenarnya punya kantung ajaib, bisa mengabulkan banyak permintaan. Maka Nobita itu selalu banyak maunya. Dan lihat, apa yang dilakukan oleh Doraemon. Kalau Nobita minta untuk dirinya sendiri, untuk cuma kebahagiaannya dia doang, apakah dikabulkan? No way. Ya, ada itu bakal dikabulkan, kecuali memang hal-hal yang memang kayak penting banget untuk dibantu gitu ya, udah kelewat batas atau gimana, itu Doraemon pertama pasti tolak, terus direngek-rengek, minta tolong, dan pasti dianalisa dulu, ini apa sebenarnya, ya kan? Nah, nggak langsung dikabulin, enak aja kata Doraemon gitu. Jadi yang banyak maunya itu adalah Nobita. Dan Doraemon itu akan mengabulkan kalau seandainya bermanfaat buat diri dia, buat orang lain, dan buat yang lainnya. Nah, pasti akan dikabulkan dengan kantong ajaib, ya kan? Jadi, keinginan itu boleh nggak? Ya, kalau memang kita keinginan membahagiakan orang lain, membahagiakan makhluk lain, membahagiakan keluarga sendiri, why not? Kalau keinginan kita untuk melakukan banyak hal kebaikan dan merubah diri kita menjadi lebih baik, why not? Kalau keinginan kita untuk berkembangnya kebijaksanaan, berkembangnya kekuatan daripada mental kita supaya bisa menghadapi banyak hal yang lebih susah nantinya kemudian, why not? Jadi keinginan itu ada yang positif, ada negatif. Yang negatif itu adalah mengikuti hawa
nafsu. Apa? Hawa apa, bro? Nafsu. Nafsu. Kenapa? Itu paling susah. Indra kita ingin diikuti terus, mata kita pengen lihat cewek cantik, aduh cantiknya, gitu kan. Nah, ini mata sudah membuat keinginan-keinginan dari mata masuk ke dalam hati, terus kemudian dimunculkan tapi ceweknya sudah lewat, tapi terus dibayangin, terus dipinginin, kapan bisa kenal, udah kenal kapan bisa lebih intim, kapan bisa lebih dekat, dan kapan bisa nembak, kapan bisa memiliki. Udah memiliki, kapan bisa melepaskan. Begitu katanya ya. Karena ada wanita lain. Oh, itu bahaya. Keinginan itu nggak ada habis-habisnya, terus-terusan. Dan itu akan to be continue terus, karena mengganggu pikiran kita. Makanya di Zen dikatakan, ada seorang yang cewek cantik gitu ya, atau wanita lah, di tengah sungai mau menyeberang. Lalu kemudian gurunya tanpa babi bu bebolai, kasihan, karena air laut airnya sungai makin deras, dia langsung gendong itu ceweknya sampai di seberang, diturunin. Begitu dari turunin ya gurunya terus pulang biasa aja. Muridnya, aduh, what happened? My teacher, what are you doing? Wow, you broken the precept, man, gitu kan. Dipikirin terus sampai di rumah, terus dipikirin sehari nggak bisa tidur, 2 hari masih dibayangin. Terus akhirnya dia ngomong juga sama gurunya, guru, hati saya ini nggak bisa tenang. Kenapa guru melanggar peraturan? Apa yang dilanggar, kata gurunya? Lah, guru menggendong wanita. Kapan? Kemarin itu. Kemarin dulu. Oh, iya. Aku pernah menggendong wanita, iya. Tapi wanita setauku itu udah diletakkan di situ. Kenapa kau bawa-bawa sampai hari ini dan kau ajak masuk ke kamarmu? Plok, 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 muridnya dipukul. Kenapa dia dipukul? Aku meletakkannya udah saat itu. Kenapa kau bawa terus dalam pikiranmu? Ajak tidur pula, masuk ke wihara pula, dan kau terus berbuat mesum dengan dia. Menganggap dia, aku yang gendong, dan terus tak gendong kemana-mana. Oh, ternyata siapa yang melanggar? Jadi inilah cuma permainan pikiran, mind tricking ya. Mind tricking. Jadi fungsinya apa? Kadang-kadang kita melakukan sesuatu itu, udah aja. Udah, jangan dipikirin, tenang, relax, pangsia. Tapi ada orang nggak bisa begitu. Cucu dia malah makin melekat. Malah membuat rekayasa pikiran, malah membuat yang enggak gitu dalam pikirannya. Jadinya, mana yang lebih capek? Yes! Nah, good morning semuanya. Yes. Pagi ini ada Bro Ferdian juga. Iya, kita wajib ke Bandung. Harus, Bro. Kita pasti ke Bandung. Tenang aja. Kita pakai sama banjir aja ke Bandung. Jakarta banjir ke Bandung ya. Iya. Lanjut tadi pertanyaan nomor 2 apa? Enggak, lanjut lagi tadi, Su. Ini jawab. Tadi menarik banget soalnya kan. Kita posting fungsia, Su. Supaya kita nggak kita supaya melepas segala sesuatu yang kita, ya istilahnya tadi yang kita lakukan, kita lupakan, lakukan kebaikan kita ya lupakan saja gitu ya. Istilahnya sudah, tulus ikhlas saja. Karena kan ya kemarin juga Su sama saya dengerin juga Su, itu Su ngomongkan bahwa ya kenapa kita benci seorang, kita masih melekat. Kalau kita lepas kan udah bahagia, kita udah nggak pusing lagi gitu kan. Ini kan kalau ngomong lepas udah gampang Su. Ya iya. Tapi sebenarnya ini sebenarnya gampang, Bro. Sebenarnya gampang. Cuma ini kan bicara tentang konsep dan realita. Nah, ini agak susah ya. Jadi kalau namanya Anda diikat, benar-benar diikat pakai tali. Dan itu terkekang. Diikat ya, pakai tali ya. Pikiranmu apa? I want to release, ya kan? Saya mau dibebaskan, saya mau bebas, saya mau lepas, betul? Kenyataannya, belenggu-belenggu yang tadi itu kan semuanya imajiner, tidak ada, not real. Kayak belenggu kemelekatan, belenggu cinta, belenggu apapun itu kan not real sebenarnya kan. Jadi sebetulnya bahasa lainnya, kita itu udah diikat, betul? Tapi kita tidak merasa terikat. Itu yang bikin bahaya. Kalau kamu diikat pakai tali, terkekang, dan kamu pengen melepaskan, saya mau rilis. Oke, it's over. Sampai di situ Anda bisa melepas. Dan memang pengen amat sangat dilepaskan. Masalahnya, itu imajiner. Itu hayalan. Itu imagine, ilusi.
Yang dikatakan belenggu cinta, belenggu kemelekatan, belenggu apapun, kebencian, itu kan imajiner. Nggak ada barangnya. Coba mana barangnya, Bo? Tunjukin ke saya. Coba lepaskan semua kebencianmu, kasih saya semuanya, kasih saya. Nggak ada sebetulnya. Jadi karena nggak ada itu, dia mengikat dengan tali yang tidak kelihatan dan kita tidak berasa sesak. Kita tidak berasa terancam. Sehingga mana mau dilepasin. Yes. Oke. Kecuali kita merasa sesak, merasa imajiner juga nih ilusi. Ilusi kita udah benar-benar tertekan, udah benar-benar nggak enak, udah benar-benar nggak nyaman. Ya lepasin. Pasti dia mau melepaskan. Tapi masalahnya, belenggu cinta, belenggu kemelekatan, belenggu apa, itu tidak merasa kita tuh kayak ditekan begitu. Nah, gini, Su. Betul banget, Su. Setuju banget. Saya juga pernah ngalamin hal sama. Hanya gini, kadang-kadang adalah dia sudah merasa menderita. Lagi. Dia sudah merasa menderita, Su. Dia, kalau saya lah, gampang. Saya udah merasa menderita nih, udah nggak nyaman, artinya udah nggak enak banget. Saya pengen lepas, pengen lupakan, itu pengen bahagia sebenarnya. Cuma mau lepas, nggak bisa lepas. Tetap kayak ada suatu hal yang masuk lagi, udah mau lepas, balik lagi. Itu gimana cara melepasnya, Su? Ya itu, karena sebetulnya kita menganggap kita udah gak nyaman, kita udah gak bahagia, kita udah tahu itu gak nyaman lah sebetulnya ya. Kenapa? Karena kamu gak tahu apa yang mau kamu lepasin. Nah, coba. Itu sebenarnya iya, karena kamu gak tahu apa yang mau kamu lepasin. Sebenarnya gampang, bahasanya yang kamu akan lepaskan adalah perasaanmu tentang dia. Bisa nggak lepasin perasaan tentang dia? Kalau perasaan yang lain-lain, perasaan tentang dendam dan benci, kita tahu. Saya mau lepasin. Tapi saya nggak bisa. Kenapa? Karena kamu tetap meletakkan dia di dalam hatimu. Iya kan? Iya. Kita kayak misalnya contohnya, kita udah nggak mau tahu lah orang itu. Misalnya sebut aja si A ya. Sebenarnya kita udah nggak mau tahu orang itu ya kan? Tapi ada orang lain ngomongin orang itu. Kuping lu mau ngedenger nggak? Mau nempel nggak? Ternyata kita masih peduli sama orang itu. Sehingga bahasa kita pengen lepasin dia. Pengen udah nggak mau tahu lagi. Tapi giliran ada apapun tentang orang itu. Mantan mulu nih. Terus kuping kita otomatis pengen denger. Penasaran what happened sama orang itu. Artinya kita tuh belum bisa melepas. Dan yang paling penting sih sebenarnya egonya kita. Jadi ego dengan keinginan kadang-kadang berbanding terbalik nih. Ini kan Anda kan EQ ya, EQ, emotional quotient gitu ya. Si ego itu sebetulnya dia berbanding terbalik sama keinginan dan realita. Jadi dia udah tahu sebenarnya seseorang yang menyakiti dia atau yang membebani dia atau seseorang itu yang gimana. Tapi masa si ego berkata, gue masih penting sama dia, masih ada urusan dia sama gue. Itu dia. Si ego itu. Si ego yang bilang begitu. Sehingga secara teori atau secara keinginan kita pengen melepaskan. Tapi si ego mempertahankan. Kenapa? Karena mungkin orang itu membawamu bahagia atau ada kenangan yang bisa bikin gimana-gimana. Atau memang kamu memang gak siap melepaskan dia secara ego ya. Bukan secara keinginan loh, beda loh. Di dua sih ya. Ego itu kadang-kadang halus, iya. Melepas ego sama keinginan. Iya, karena ego itu adalah kepentingan kita. Contoh. Anda udah tahu, ada simpenan itu atau istri muda itu berbahaya. Anda udah tahu ya. Ada selingkuhan bahasanya ya, udah tahu ya. Harusnya kan Anda lepaskan, betul? Betul. Jangan sampai ketahuan loh, bro. Nah, udah ketahuan belum? Jangan sampai ketahuan. Nah, jadi sebelum ada masalah, harusnya kau lepaskan. Ya bro ya, lepasin nih. Tapi si ego bilang apa? Enak aja lepasin. Orang masih menikmati. Nah, akhirnya kita selalu kontradiksi terus. Satu sisi mau melepas, sisi lain mau menikmati. Ditanya tuh. Waduh, bahaya di surga. Sama cici bebek. Yeay. Ini contoh ya, contoh, saudara-saudara, contoh. Nih, makan siang bisa makan. Kalau sama Bro Emil enak, dia nggak bakal marah kalau kita gituin. Iya, padahal nanti istrinya yang marah sih.
Bisa nggak makan siang nih, Su. Ya. Ini contoh sekali lagi pemirsa, contoh imagine ya, imaginer. Ya, oke lanjut. Nah, Su, ini ada pertanyaan nih dari Happy Always Wish. Ini teman saya nih, orang Singapura sebenarnya. Kalau ngomong Inggris dulu, Oh, yes. Oh, oke. Yes. Ini Any problem? What can I do for you? Nih, melepaskan perasaan terhadap orang itu, contohnya gimana, Su? Apakah artinya orang itu nggak dipedulikan sama sekali? Atau gimana, Su? Nah, itu sebenarnya secara teori yang namanya putus itu putus. Putus komunikasi, putus semua, segala macam itu sebenarnya putus. Kalau kita memang berani untuk memutuskan sesuatu. Tetapi kan hidup ini nggak seperti itu. Kadang-kadang guntingnya nggak kuat. Guntingnya nggak kuat, talinya tuh tebel. Terus kadang-kadang kita udah berkata putus. Tapi entah gimana, tiba-tiba dia pakai wifi. Jadi jaringannya connect lagi. Kuat banget jaringannya, Su, ya? Iya, itu adalah ikatan jodoh sih sebetulnya ya, kalau kita bilang ya. Tapi di sini adalah emang susah kalau ngomongin begini. Kenapa? Karena satu butuh tekad, kedua kita sendiri butuh kekuatan gitu. Ada kekuatan yang bisa membuat kita lebih kuat. Tapi kenyataannya lemah sih kita ini semuanya. Begitu ada yang goda, ada yang tergoda, ada yang mengganggu, dibiarkan atau dilepaskan. Kita udah tahu sebenarnya harus bagaimana. Kemarin saya ngomong, kita ini udah tahu sebenarnya harus bagaimana. Tetapi kita tuh nggak mau tahu. Nah, begitu. Itu dia susahnya di situ. Kita udah tahu, ini penderitaan. Kita udah tahu ini beban. Kita udah tahu ini mengganggu. Lepaskan, rilis, lepaskan. Tapi orang nggak mau melepaskan. Jadi kayak di cerita, Amitofo itu mau nolong orang yang sedang jatuh dari jurang, tapi ketolong, dia sempat berpegangan dahan. Terus Amitofo berkata, lepaskan dahan itu, aku akan membantumu. Lepaskan. Nggak bisa kalau aku lepas, aku jatuh, mati ini, mati. Amitofo dia bilang, lepas, serahkan semuanya pada diriku. Kalau kamu nggak lepasin, gimana saya nolong kamu? Lepaskan. Nggak bisa, ini kalau dilepas saya mati. Kamu ini ngeledek, katanya. Nggak percaya kita. Kenapa? Satu sisi kita pengen ditolong, tapi sisi lain kita merasa kita safe, kita aman. Nah, kayak gitu. Kayak sama dengan pisau yang diliputi dengan madu, kan ceritanya begitu kan? Pisau bermata dua yang sangat tajam sekali, tapi penuh madu. Di satu sisi kita, lidah kita makan, manis banget. Tapi itu melukai, bro. Itu darah udah berceceran kemana. Nggak bisa, ini manis banget, enak. Semakin dimakan, semakin terluka, dan akhirnya kita nggak bisa melepaskan. Inilah nafsu indria. Sebetulnya kayak gitu. Satu sisi kita pengen bilangnya lepas, tapi sisi lain, manisnya itu indah, bro. Gitu. Akhirnya nggak bisa dilepaskan. Melekat, dan akhirnya menderita. Udah tahu menderita, tapi terus pengen dilakukan. Dan akhirnya sampai mati kering. Iya, nah ini kan berarti, ini ada apa, banyaknya seru nih, ada Spohoklai, halo Spohoklai, ada Ramani ini tuh, halo Ramani, waduh thank you. Dan ini banyak orang sakti yang bergabung, Su. Iya. Tadi Su ngomongkan bahwa kita banyak nggak sadar dengan diri kita sendiri bahwa ini sebenarnya kita tahu nih kita lagi menderita dan kita tidak sadar dengan itu. Supaya kita bisa sadar dan punya kekuatan untuk sebenarnya. Itu gimana, Su? Sadar sebenarnya. Sebenarnya sadar kita. Cuma terbuai, terbius. Supaya nggak terbius, Mas. Jangan mabok, bro. Bahasa Mandarinnya tuh tecuy itu kayak terbius gitu ya. Kenapa? Jangan mabok, mabok cinta, mabok alkohol, mabok uang, mabok kekayaan, mabok nama baik. Jangan mabok, karena kemabokan itu akan membiusmu, begitu. Udah dibilang jangan, tetapi orang pasti memilih, karena apa? Semakin dilarang, semakin dia mendekat, begitu. Oke. So, mesti tenang, Su, ya? Waduh. Nice. Oke, Su. Ini ada lagi nih, Happy Always lagi, Su. Bisa lepas sering disamakan dengan cuek, katanya. Orang suka bilang, ih kamu cuek amat sih, nggak ada empati sama sekali. Nah, tahu batas cuek dan fangsia itu gimana, Su? Ya, fangsia itu kita udah tahu ada beban nih. Kayak kita lagi bawa barang atau bawa batu berat ya.
di pundak kita. Kita tahu nih, batunya kita bawa terus. Kata kita, ini batu, memang mau dibawa ke atas gunung. Ya, berat tapi. Bagus kan? Ada tujuan. Udah nyampe di atas gunung, udah bawa batu, sampai di atas gunung, harusnya diletakkan batu itu. Waktu berjalan kan susah, berat, dan segala macam. Harusnya sampai di atas gunung itu, udah kita letakkan di batu itu, di situ. Tapi pikirannya beda lagi. Kalau dilepasin di sini, nanti gimana ya? Kalau ini gelundung jatuh, bahaya orang. Satu. Terus kedua, kalau tahu di sini, manfaatnya apa ditaruh di sini? Terus nanti diambil orang, atau diapain, nggak nyaman, atau gimana? Dua. Terus akhirnya keputusan terakhir, udahlah, bawa pulang lagi batunya. Ini bawa balik lagi turun. Oh iya. Udah tahu harusnya fangsia. Waktu mau naik, kalau berat, fangsia di situ. Nanti kapan waktu ada orang bawa lagi naik ke atas, kalau memang tujuannya harus diletakkan di atas. Ya kan? Kalau kamu udah nggak kuat, bawa beban berat, dan kamu tetap naik, maksa naik, dan kamu yang jatuh dua-duanya sama batu, ya taruhlah di situ. Tapi kalau memang mau dibawa naik juga, misalnya ada bantuan atau ada apa, ya udah biarin nanti pelan-pelan sampai naik. Dan kalau memang udah berhasil sampai naik di atas, dan memang harus ditaruh di situ, ya udah letakkan di situ. Tapi pikiran kita tuh nggak bisa. Pikiran kita tuh, aduh nanti begini, kacau begini, kacau begitu, dan segala macam. Sehingga dia pikir, sudahlah kita turun lagi aja dengan batu itu lagi. Jadi beban naik turun, bolak-balik. Itu dia masalahnya kayak gitu. Bisa masuk ya perumpamannya ya. Ketika kita harusnya fangsia, kita nggak mau fangsia. Terus begitu udah sampai di bawah, yang di bawah bilang, itu kan harusnya taruh lagi di atas, kenapa kamu bawa turun? Itulah seringnya kita begitu. Iya. Nyambung nggak nih? Nyambung nggak nih? Kalau nggak nyambung, tanya lagi nih. Saya nanya lagi, Su, nih sebelum masuk ya. Ini Sugi nanya kan, sebelum Sugi nanya nih. Berarti tadi cuek sama kita fangsia sama cuek itu beda dong, Su ya? Iya, kalau cuek itu dia nggak mau tahu. Dia udah tahu berat, dia cuek terus. Nah, dia nggak mau tahu. Dia mau taruh, dia taruh aja. Dia nggak mau tahu. Pokoknya intinya suka-suka dia. Dia nggak mau tahu. Kalau kayak tadi fangsia, dia tahu. Dia tahu. Dan dia nggak mau fangsia, atau dia mau fangsia, keputusan dari pikiran dia. Iya. Tujuan dia tercapai enggak? Niat dia bisa bahagia enggak? Atau dia masih kepengen ngotot yang lain enggak? Atau ada keinginan-keinginan yang ditakuti? Kalau dia fangsia itu nanti kenapa-napa. Kalau dia lepaskan, malah nanti dia nggak mendapatkan apa-apa. Jadi itu yang akan dia ngotot untuk bawa turun lagi. Gitu. Su. Wah, Su. Ini hari ini baru setengah jam saya sudah mulai bersinar, Su. Banjir, tadi kata banjir. Iya. Nah, ini Sugi nanya, Su. Tadi apa? Siang, Su. Tadi Sugi nanya, belum jawab. Oke. Kenapa kita tahu sesuatu salah, kita tahu sesuatu yang salah, tapi tetap kita lakukan. Kita tahu itu salah, tapi tetap dilakukan. Apa karena batin kita yang lemah? Ya itu tadi jawabannya tadi udah, karena pertanyaannya udah dari tadi. Oh ya, oke, siap. Udah jawab dengan yang pisau tadi dan segala macam. Kita sebenarnya udah tahu, tapi kita nggak mau tahu, gitu ya. Nah, ada lagi nih. Mana ya? Su, yang mau dikit, Su, kalau gitu, Su. Ini Iwan Sumantri. Wah, untuk Bro Emil, cinta dan benci akan saling mencari. Gimana caranya hanya cinta aja yang dari kita? Waduh. Itu buat kamu, Bro. Jawab, Bro. Jawab. Yes. Ini Q&A buat Bro Emil dan saya. Iya. Untuk Anda, Bro. Nah, untuk berdua kita ya. Ya, silakan tanya sebanyak-banyaknya. Oke, lanjut. Jawab. Ya, kalau saya sih cinta dan benci ya. Kalau benci kan, benci itu benar-benar cinta, setahu saya. Gitu. Benci itu benar-benar cinta, pengalaman pribadi. Soalnya mantan pacar saya itu pas pertama kenalan dia pengen ngomong gitu, dia ngomongnya siapa sih yang bakal mau sama si Emil? Orangnya begitu banget, ngomongnya selalu begitu, nggak ada yang bakal mau sama dia. Ini mantan pacar yang jadi istri. Iya. Loh, sungguhan, Su. Ini oke, Su. Kejadian. Dia ngomong gitu sama teman-teman yang lain. Siapa sih yang mau sama si Emil? Gak bakal ada yang mau sama dia dah. Tiba-tiba dia suka saya. Nikah nih sama saya.
Nah, itu kan jadi kalau ngomong benci itu bisa benar-benar cinta. Bumerang, bro, bumerang. Bumerang itu begitu kita lemparkan akan balik lagi pada kita. Itu. Iya. Dan yang terjadi itu adalah banyak kan kenapa kita bisa kecewa sama orang lain, kita bisa sakit hati. Ibu ngomong, jangan buka rahasia. Tenang, makan siang masih terjamin. Ini udah wangi-wangi, udah wangi-wangi enak nih sebenarnya nih. udah boleh konsen nih. Ya, lanjut. Tadi misalkan sama, kenapa kita bisa benci banget sama orang, bisa sampai sakit hati banget, bahkan bisa bertahun-tahun bisa lepasin, karena sebenarnya kita sayang sama dia. Saking sayangnya, kita menyerahkan hati kita buat dia, kita mau bantu dia, menolong dia, kita mau buat dia bahagia, tiba-tiba kita disakiti sama dia. Wah, itu jadi ada ego yang sangat besar ngomong tuh. Kalau ego kan selalu ngomong benar salah ya. Saya benar, kamu salah. Itu ngomong ego kan. Wah, kan harusnya begini, harusnya begitu. Tuh bahasa ego. So, akhirnya itu terjadi kalau benci apa cinta itu sebenarnya sih nggak terlalu gimana banget ya. Kenapa kita benci orang? Karena kita cinta dia. Kalau kita nggak cinta dia, nggak sayang dia, kenapa mesti benci dia? Nah, itu terjadi sebenarnya, Su. Ini menurut saya, Su, ya. Menurut Su gimana, Su? Ya, sebenarnya bukan cinta. Orang nggak setuju kalau dibilang kalau kita benci dia, kita cinta dia. Enggak. Ya, kita betul. Benci dia karena kita lebih intensitas pikiran kita ke dia. Itu ya, lebih ilmiah, bro. Fokus ya. Sama aja. Iya, intensitas pikiran kita banyakkan ke dia. Dan dia terus. Kenapa? Karena kita menganggap dia sudah mengganggu si diri kita, ego kita, atau dia sudah mengganggu. Itu tadi harga diri. Berapa sih harga dirimu? Ya iyalah, nggak ada bandrolnya kan? Iya, jadi kita tuh udah merasa tersakiti, sudah merasa terinjak, atau kepentingan kita terambil atau terampas. Itu dia satu. Terus yang kedua sebenarnya yang paling susah itu bukan melepaskan benci sebenarnya, melepaskan cinta. Tapi kalau cowok sih rasa-rasa gampang-gampang aja ya kalau cowok ya. Mungkin kodrat lelaki gitu ya. Kalau melepaskan cinta itu kayaknya agak mudah. Tapi kalau buat wanita, kalau dia sudah mencintai seseorang dengan sepenuh hati, itu susah loh katanya untuk dilepaskan. Tergantung tipe, family first. Tergantung tipenya, tergantung tipe orang. Oh, cowok juga ada tipe yang melo gitu ya. Oke. Ada tuh. Jadi mungkin ada lebih parah ya kalau itu. Aku mau bunuh diri. Bener tuh. Ya. Kok ingin tanya, percayakah dengan law dan adakah contoh konkretnya? Law and attraction. Iya, law of attraction. Dia nanya ke kok lo, dia jawab kok. Kok izin nanya, lu. Tolong teman-teman semua, kalau nanya dulu dijawab, jangan ngeles. Oke, kalau saya percaya apa enggak, percaya. Karena basicnya kalau belajar masalah pikiran, karena saya juga belajar tentang pikiran, tentang NLP dan NLP dan sebagainya, pikiran kita itu bisa menarik sebenarnya ya. Contoh paling simpel adalah ini pada saat lagi training di Singapura. Ini dari Anthony Robbins. Dibilang gini, ayo semua tutup mata, pikirkan warna merah. Gitu ya, pikirkan warna merah. Nah, dia oke, saya buka mata. Buka mata, ditanya sama Anthony Robbins, gitu dibilang, bahwa coba dilihat berapa banyak orang yang pakai baju merah? Banyak nggak? Wah, banyak gitu kan. Banyakan mana yang pakai baju merah atau baju coklat? Semua jawab baju merah. Karena apa? Kita sudah memasukkan warna merah di otak kita. So yang kita lihat hanya warna merah akhirnya. Padahal secara data pas dibuka lagi, dikasih lihat datanya, mereka sudah survei bahwa baju coklat itu 2 kali lipat lebih banyak daripada baju merah. Baju merah. Tapi karena kita fokus di baju merah, jadi seperti itu. Nah, LOA itu sebenarnya sama. Manipulasi pikiran. Ya, manipulasi pikiran. Nah, di LOA itu juga sama. Saat kita memasukkan suatu hal di otak kita, kita fokusnya ke sana. Karena ada teorinya adalah your focus become your reality. Fokus diri kita akan menjadi realita hidup kita. Oke, right. Your focus become your reality. Ya, apa yang kita fokuskan itu akan menjadi kenyataan. Karena itu tadi, kita lebih banyak tercurahkan ke situ, ya, pikiran kita.
Jadi kalau kita tercurahkan kepada benci, itu akan menjadi realita. Orang itu akan membenci kamu selamanya. Kalau kita cinta, fokusin di cinta, orang itu akan mencintaimu selamanya. Kalau tengah-tengah, antara cinta dan benci. Nah, itu dia. Kayak boleh bikin sinetron, Su. Oke, terjawab ya. Loa. Nah, Su, ada lagi nih. Ada lagi, Su. Buset banyak amat. Saya belum nanya nih. Kasus utang. Kasih kita utang karena mau bantu, pas nagih kita dibenci. Iya, kasus utang. Kasus utang ya. Oh, oke. Saya kira nanya. Iya. Ini bukan nanya, di sini statement kan, Su. Nggak ada pertanyaan. Oh, nggak ada pertanyaan. Ya udah, saya tambahin statement itu ya. Sebenarnya kalau Anda mau nagih utang, caranya begini, gampang. Halo bro, udah lama nggak ketemu, kemana aja? Wih, gue mau pinjemin lu utang lagi. Lu lagi butuh duit nggak nih? Gue pinjemin lu utang lagi nih, gitu ya. Oh, berapa bisa? Iya, tapi gue bayarin lu, utangin lagi nih, tapi syaratnya yang lama bayar dulu. Iya, nagih utangnya caranya gitu. Bro, gimana bro? Nah, lagi butuh duit nggak nih? Gitu. Mau dipinjemin lagi nggak? Gitu. Tapi syaratnya yang utang lama bayar dulu. Kalau gitu nggak usah deh, gue nggak pinjem malu, pinjem yang lain aja. Tapi itu kan nawarin dulu istilahnya, dan kemudian orang kagak merasa ditagih. Kalau kita bilang, bro, utang kapan mau dibayar? Nah, itu merasa ditagih, ya kan? Betul. Kalau kita bilang, bro, mau minjem berapa lagi lo? Iya, itu kesannya kayaknya kaya banget gitu ya, songong. Dan dia nggak merasa ditagih. Iya, tapi syaratnya yang lama lunasin dulu. Nah, ini pas banget nih contoh Su nih tentang nagih utang dengan tadi mau nagih dan sebagainya. Ini adalah kita ngomong tentang empati, Su. Tadi kan juga yang nanya tentang empati kan. Tentang empati itu, Su gimana sih? Kan empati itu kan bahasa terjemahannya adalah arti empati itu kita merasakan apa yang orang rasakan. Sedangkan kalau kita misalkan dia lagi menderita, kita ikut merasakan penderitaan dia. Apakah kita ikut menderita juga? Jadi kan bagaimana Su ya? Jadi kalau di Buddhis kan kita tidak boleh ikut menderita, arti kata kita nggak boleh, misalkan penderitaan orang lain nggak boleh jadi penderitaan kita. Nanti kita jadi fanau, jadi nggak baik juga istilahnya. Nah itu menurut Su gimana Su? Wes, merek. Wes. Promo endorse. Kalau haus jangan lupa Ya, gimana tadi? Jadi sebenarnya kalau orang bilang kayak begitu empati itu adalah sesungguhnya karuna ya, lebih ke ala walas asih. Iya. Ke karuna, jadi kita bahasnya ke karuna. Ketika kita mau merasakan makhluk lain ada kesedihan, makhluk lain ada masalah, ada penderitaan, kita nggak terbawa, aduh kasihan banget ya, terus sampai kita ikut-ikutan jadi susah guling-guling, gitu kan, enggak. Tapi rasa empati ini adalah ketika lihat makhluk lain menderita, kita setidaknya bisa meringankan sedikit apa yang kita punya. Jadi empati itu lebih ke arah nempel sama dermawan. Jadi kalau Anda nggak bisa jadi dermawan, ya jangan sok jadi empati. Karena kalau empati doang tanpa ada dermawannya, you are nothing. Exactly. Iya, artinya saya suka berempati kemana-mana, tebar pesona. Siapa yang butuh bantuan, saya pasti akan datang. Saya orang pertama yang akan menolong kamu. Tapi nggak datang doang gitu. Tapi cuma, aduh kasihan ya. Aduh saya turut bersedih ya gitu. Terus begitu dia pulang. It's not solving problem, man. Gitu kan katanya. Tapi kalau misalnya, aduh kasihan ya, apa yang bisa saya bantu? Aduh Pak, ini kontrakan belum bayar. Oh no problem, ya udah kamu jangan banyak pikiran. Mungkin besok ada yang bayarin ya. Tiba-tiba ada orang lain bayarin, padahal itu suruhan dia. Gitu. Jangan dia sendiri yang bayar, itu kan sok banget gitu. Jadi harus ada TikTok supaya orang nggak nyari balik. Kayak tadi Ibu Anastasia bilang, ditelepon aja nggak mau, gimana mau nawarin? Ya Anda suruh orang lain telepon dia, bilang, saya ada bisa memberikan pinjaman lunak nih, gitu kan? Pastinya nggak Anda. Tapi syaratnya Anda harus tidak punya ada utang. Clear.
Iya. Berarti kalau empati itu adalah kita ada action nih ya, ada tindakan untuk bantu dia, bukan hanya dirasa doang ya, aduh kasihan nih, aduh saya ikut merasakan penderitaan kamu gitu ya. Cuman kita do nothing, bukan begitu ya. So empati itu adalah kita merasakan dan kita tidak melekat dengan perasaan kesedihan itu atau penderitaan itu, tapi kita doing something, melakukan sesuatu untuk bantu dia, ada action supaya dia lebih keluar di masalah mereka. Begitu ya. Iya, itu kalau mau lebih klop gitu ya. Karena kalau kita cuma ikut ngerasa doang, itu ngeribetin orang, bro. Mendingan lu nggak usah nempel-nempel deh. Bener banget. Udah tahu kok orang lain itu menderita, cuma didatengin ditanya, aduh kasihan ya, iya semoga cepat sembuh ya, udah selesai. Ya udah. Apakah itu bisa meringankan penderitaan dia? Ya mungkin cuma bantuan omonganmu itu bisa membuat dia agak ada yang perhatian, ya. Tapi begitu lu pergi, terus solusinya apa, gitu kan? Nah, jadinya kalau bisa para dermawan sekalian, para donatur yang hatinya besar, kalau mau berempati sama orang, ada sesuatu yang ngikut gitu. Jadi dana paramita itu kita bisa bersedekah, kita bisa melepas, kita bisa membantu orang, dan mungkin itu akan bisa dirasakan orang. Tapi sedekah itu bukan harus materi loh. Yang saya bilang tadi, memberi itu bukan harus materi. Misalnya dia nggak bisa sekolah, ya udah kamu jangan kasih duit ke dia, tapi kasih beasiswa ke sekolahnya atau bayarin di uang sekolahnya dia gitu. Nah, terus kalau misalnya dia butuh pekerjaan, ya misalnya dia di PHK atau gimana, ya mungkin kamu nggak bisa kamu sendiri kasih pekerjaan ke dia, tapi bisa cariin lowongan pekerjaan di mana temennya itu cash kita. Misalnya bilang, tolong titip satu orang ini ya untuk bekerja gitu kan, bisa. Jadi sebenarnya peluang itu banyak. Kita juga tahu, nolong itu juga harus bijaksana. Jangan nolong langsung pakai kacamata kuda atau kacamata hitam riben gitu yang nggak kelihatan gelap. Nolong itu juga harus memilah. Kalau kita lihat dia baik dan dia ada potensi untuk itu, sayang kalau dia sampai di situ gitu, sampai down dan kemudian nggak berkembang. Jadi kalau kita lihat bagus, kenalan kita kan banyak. Masalahnya nih kita nih banyak banget kenalan. Siapa tuh? Kemarin bahas panjang lebar masih kebang. Ya kita nih banyak kenalan sebenarnya. Ya, dalam hidup ini kita banyak kenalan. Cuma kalau untuk diminta bantuan, orang itu udah langsung mundur dulu. Ya. Jadi misalnya kayak Bro Emil, aku tahu Bro Emil punya perusahaan, misalnya ya perusahaan ini, perusahaan itu. Jadi kalau orang lain ngelamar ke lu pakai syarat yang jalur resmi gitu, lu lebih kambuan dibandingkan kalau saya titipin orang ke kamu gitu. Kenapa? Kita udah prediksi dulu, udah mikirin ini kenapa saya dikasih titipan. Pasti ditolak sama Bro Emil. Kenapa? Karena takutnya dia jadi mata-mata di perusahaan saya, gitu kan. Kita memang teman, Bro. Tapi kalau gua kasih orang, saya titipin orang, kamu pasti akan nolak dulu. Oh, ini pasti, aduh, nggak enak nih kalau diambil nggak enak. Entah kalau dia kenapa-napa gue jadi sama musuh, jadi teman, jadi musuh, gitu kan. Itu udah inian orang dulu, udah tembok-tembok orang yang udah dilakukan dulu biasanya. Sehingga kayaknya manusia untuk kehidupan sekarang lebih baik jaga jalur resmi gitu, maksudnya lebih gampang lah, nggak mau terlibat dalam hal persahabatan jadi retak atau segala macam. Padahal kalau memang kita benar-benar ngikutin jalur yang tulus ya, jalur yang benar-benar semesta inginkan ya itu pada saat kita punya linkin aja semuanya. Nah ini kalau di Kristen, maaf ya, hebat juga mereka, terima kasih ya. Kalau orang Kristen itu, dia merasa itu titipan Tuhan, dan Tuhan memberikan jalan lewat tangan-tangan yang bersama-sama itu. Jadi ketika itu mereka ngelingnya gampang. Tapi kalau orang Tionghoa yang rata-rata, notabene kelentengan atau Buddhis, mereka lebih gampang blocking dulu. Ini jangan-jangan ada apa, jangan-jangan ada apa, gitu. Nah, jadi sebenarnya saya ingin mengetuk pintu hati semua orang. Jangan sampai kita itu terlalu lebih curigaan dulu. Karena tadi Bro Emil udah ngomong, pikiran kita diarahkan kemana, yang difokuskan kemana, pasti jadi kejadian. Kalau kita pikirannya udah difokuskan ke curiga, ya pasti itu nanti jadi beneran gitu. Jadi kalau untuk nolong orang itu, lepasin, benar-benar lepasin. Langsung kita bisa tolong orang, kita bisa bantu orang, dan bukan hanya sekedar empati. Jadi kalau empati doang mah gampang, saya mau membuka diri buat menyayangi semua makhluk yang menderita. Ya siapapun, aduh saya bersimpati ya, berempati ya, aduh saya merasakan penderitaan kamu, so what gitu loh. Alangkah lebih baik lagi satu step ke depan,
saya kumpulin teman-teman nih yang punya, lu orang pada ini nggak nih, ikhlas nggak nih kalau kita mau nolong lebih banyak orang, kita tolongnya nggak kenal aja, karena kalau tolong yang dikenal takutnya tadi nyari balik repot gitu kan. Nah, karena katanya nolong yang nggak dikenal lebih gampang. Oh oke, setuju. Itu udah mulai dilakukan, udah sering dilakukan. Nanti tahap selanjutnya, masa orang lain yang nggak dikenal aja kita bantu, yang orang sendiri yang kita kenal kita nggak bantu, mereka akan langsung bilang, iya loh, kenapa? Udah terbiasa dulu dengan yang tidak dikenal. Betul. Jadi udah ada kepercayaan belief sistemnya itu udah muncul. Jadi kayak kita bilang antibodinya udah ada dulu. Jadi begitu kita ngajak ke yang orang deket, dia nggak bakal nolak. Nah, tapi kalau kita ngomong, kita tolongin nih teman-teman saudara kita nih yang ini. Bro, itu pemalas aja bro, itu gini, bla 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 begitu. Jadi belum terbiasa dengan menolong orang. Jadi kalau memang kita mau berempati dan kita punya teman-teman, pasukan istilah yang siap untuk terjun, kita pikirin dulu orang-orang lain, baru kita akan tarik balik mereka untuk lebih mendekatkan. Orang lain aja udah berhasil kita bantu nih. Kenapa nggak orang sendiri kita tolong? Awesome. Pasti berbeda. Itu ada ya. Betul, Su. Lagi, Su, kalau nggak ada saya mau nanya lagi, Su. Ini soalnya pas mau Imlek nih, Su. Linawati 77 mau bergabung atau salah pencet? Iya. Mau bergabung? Atau jangan kayak kemarin, saya mau bergabung, saya klik, taunya kaki doang yang nunjukin, sampai syok gitu kan. Ya, Su, ini kan kita udah mau Imlek nih, Su. Dan lagi kan tanggal 12, Sincia Imlek nih. Tadi Su bilang kan Imlek itu di rumah masing ya. Saya mau tempat Su. Ya, di rumah aja lah. Aduh, ini banyak banget nih di luar. Jadi, ada yang suaminya baru keluar, suaminya baru sembuh. Istrinya kena. Aduh, di luar nih ada di Bandung nih gitu ya. Baru suaminya keluar, sembuh. Dia, udah ada harapan. Tiba-tiba istrinya kena. Jadi, kita bener-bener lah sama yang namanya COVID ini kita minta ampun lah. You are the power man. Powerful, Powerpuff Girl itu yang kecil-kecil itu tapi bisa nyerangnya luar biasa. Nggak tahu kita, kapan-kapan tiba-tiba bisa ketemu sama si COVID. Mudah-mudahan jangan ya, sehat semua. Tuh, Rahma mau gabung nih kayaknya. Kalau Rahma dia kagak bakal kepencet. Okay. Ya, kita tunggu. Ya, lanjut. Nah, dia mau bergabung memang. Wah, bukan diunjukin muka lagi nih. Ada protein, tunjukin kantor. Hah? Belum apa? Dandan. Lagi iklan Nutella. Waduh, iklan obat kuat tuh buat Bro Emil. Protein. Ya, Rama, apa yang mau bisa disampaikan kepada Bro Emil? Silakan. Mas Emil, Suhu, ini tahu emang siapa Suhu? Yang ngomong siapa? Nggak tahu sih sebenarnya. Nggak tahu, tapi kayak Anda seorang atletis gitu ya. Cewek yang berbadan kayak Rembo, karena dilihat dari suplemennya. Fitri Suhu. Siapa? Fitri? Oh, Fitri pakai akun orang. Ayo, Fitri, ternyata lu fitness apa fitnah? Bukan aku yang fitness, Suhu. Oh ya, Fitri, apa kabar? Baik-baik kah dirimu? Kok Emil. Dia tuh dapat salam tuh dari Yohanita tuh. Oh ya, Yohanita, happy selalu. Hebat lo, dia bisa ngeplang lama ya, ngeplang ya. Nah, siapa lagi nih minta join? Dia mah jago. Oh, Jeniko. Jago ya? Iya, si Danar juga, Danar hebat ngeplangnya ya. Dia bisa lama terus bisa santai gitu ya. Aduh, saya juga bisa lama saya bisa sambil main handphone juga, tapi di ranjang. Sama loh, saya begini loh, sama, tapi perutnya nempel. Ya, Fitri, terima kasih. Apa yang mau disampaikan, Fitri? Suhu. Ya. Ini bahas cinta ya, Suhu ya? Waduh. Ya bahas semua sih. Q&A answer. Apapun boleh ditanya. Oh, aku mau nanya, Suhu. Kalau cinta, kalau menurut Suhu nih, kan banyak yang ngomong cinta sama dunia, akhirnya akhirat terlupakan, gitu kan? Kalau menurut Suhu gimana?
cinta sama dunia, akhirat dilupakan. Karena apa? Dia bilang dia umurnya panjang. Umur gue pendek, Tapi sumpah. cinta sama dunia, akhirat akan diingat kalau dia udah merasa COVID di depan mata. Nah, Nah, iya, jadi makanya harusnya kita selalu mengingat bahwa hidup ini tidak panjang-panjang amat, sehingga kita terus selalu cinta dunia dan cinta akhirat. Kan hidup hanya sebatas nafas. Kalau kita lupa bernafas, mati kita, ketemu langsung dijemput dan diterima di hadapan atau di sampingnya, di sisinya. Gitu kan? Begitu. Beda yang mau nikah, bahas cinta. Kita dicincin. Yakin mau nikah dari kemarin cuma PHP. Lu yang Hey. yang lama belum datang ke rumah gimana dong? Yang lama datang ke rumah. Belum datang ke rumah gimana dong, Su? Oh, buang yang lama, cari yang baru. Oh gitu. Belum ada juga. Ya iya. Yang baru belum ada. Ya udah, itu namanya hidup adalah pilihan. Pilihan untuk menjomblo atau pilihan untuk menyendiri. Terus nyanyi deh. Sunyi sepi sendiri. Kayak nyanyi. Dia udah penyanyi, itu nggak usah diorbitin, udah terorbit sendiri. Kalau saya kan bukan penyanyi. Ayo bro, diminta nyanyi katanya. Nanti kalau mau denger, saya sekali promosi ya. Saya sekali promosi. Tanggal Februari. Fitri, sebenarnya bro Emil itu nggak bisa nyanyi sebenarnya. Dia itu cuma di atas panggung memeriahkan dan dia berkhotbah. Iya. Oh gitu. Iya. Aku berharapnya Dia pas jago Emil jadi penyanyi di nikahan aku, Suhu, gimana itu? Bisa nggak? Oh, di nikah, aduh hancur. Ntar orang kamu bukannya konsen nikah loh, semua pada ketawa dipikirnya stand up comedy. Betul. Saya gitu Bang, betul. Iya. Kamu sama Suhu aja nyanyinya berdua di atas panggung. Oh, janganlah. Oke, ada pertanyaan lagi nih. Ya, ada pertanyaan. Ya. Coach, bagaimana tentang perasaan kasihan dihubungkan dengan ketegasan? Oke, Fitri, udahan dulu ya. Ya, bye-bye, Suhu. Ya, bye-bye. Tangannya doang. Bye-bye. Kemarin kaki doang, sekarang tangan doang. Manusia aneh-aneh ya. Dari Ko Antonius Wanarasa. Coach, bagaimana nih tentang perasaan kasihan dihubungkan dengan ketegasan? Terima kasih. Tegas bro, tegas. Saya dulu ya. Iya dong, emang pertanyaannya ke Kalau dulu udah closing namanya. Bahaya. Yang saya gini bro, oke Bro Antonius, saya pelajari adalah kita punya dua karakter, yaitu adalah compassion and wisdom. Ini juga saya pelajari di ilmuwan saya, yaitu tentang emotional intelligence, itu menggunakan thinking and our feeling. Jadi kalau arti dari emotional intelligence adalah menggunakan pikiran dan perasaan untuk dapat membuat keputusan dengan benar pada saat yang tepat, pada orang yang tepat. Nah itu dia. So, kalau dia bilang kamu kasihan adalah di dunia ketegasan. Wey, ada poin. Mantap, terpenuhilah janji. Jadi janji bukan tinggal janji. Iya, udah dibayar utang. Iya, buru-buru bayar utang. Ya, lanjutin dulu kok, lanjutin, silakan, lanjutin. Tentang tegas ya. So, kalau perasaan kasihan dihubungkan ketegasan adalah kita harus ada namanya compassion, cinta kasih, ada juga namanya wisdom, kebijaksanaan atau ketegasan. So, kalau misalkan kita cuma punya compassion, cinta kasih, tidak punya wisdom atau kebijaksanaan, kita akan gampang dibully orang. Gampang dimanfaatin orang. Ini menurut saya ya, tisu, closing tisu yang baru jawab lagi. Ini menurut saya adalah, jadi kalau kita punya cuma cinta kasih, tidak punya kebijaksanaan, kita akan dimanfaatin, kita akan dimanipulasi, kita akan dibully orang. Jadi kalau kita cuma punya wisdom, tidak punya compassion, kita akan kaku banget. Harusnya begini. Ini kaku banget, nggak bisa fleksibel dia. Nah, kalau kita punya compassion and wisdom, kita main jalan tengah, hati kata kita punya rasa cinta kasih dan juga punya wisdom, nah itu yang terbaik akhirnya supaya kita tahu nih, kasihan atau tegas. Kita tahu mana yang bermanfaat dan guna buat dia.
Itu menurut saya, Su. Ya. Silakan, Su. Betul, betul, betul. Udah dijawab. Terima kasih. Jadi kalau compassion itu kadang-kadang kita bisa lihat, misalnya kita sering ngadain baksos ya. Nah, terus bukan mentang-mentang kita kaya raya dan kita bisa terus-terusan diminta. Jadi kadang-kadang kayak gini, ini adalah ungkapan simpati daripada kita untuk mengumpulkan dana, untuk membantu mereka. Nah, tapi ada orang yang memang begini terus gitu. Jadi artinya ketika dananya sudah habis, ketika sudah nggak bisa, dia minta lagi ke kita gitu. Tolong dong, kemarin baru dibagi, tapi udah diambil dan segala macam. Jadi kita harus punya ketegasan. Nah, kita boleh berbagi, tetapi kalau memang kita nggak mampu ya, lebih baik katakan nggak mampu. Jangan sampai gini, saya mau nolong orang, tapi kita terbatas. Akhirnya kita ngutang sama orang untuk nolong orang. Akhirnya kita dikejar utang, yang ditolong juga nggak mau balikin. Kita yang mabok. Nah, itu namanya cinta kasih tanpa kebijaksanaan tadi. Ya. Yes. Jadi mau nolong orang kelelep, tapi kita nggak bisa berenang. Tapi jago, langsung lompat. Begitu lompat, akhirnya butuh orang lain nyelamatin 2 orang korban kelelep. Ini kan tidak wisdom. Ya, betul-betul begitu kok Irwan. Nah, gimana Kok Irwan? Jangan duduk manis aja kok Irwan. Saya cuma nemenin, Suhu. Nemenin Emil. Jago ya ngelesnya. emang luar biasa toko di balik layar ini memang. Pantesan senengnya di balik layar. Iya. Jadi kalau kita nggak bisa dermawan, jangan berempati, Su. Empati itu latihan sikap, latihan sifat. Dengan kita memunculkan rasa empati, kita jadi tahu diri bahwa kita tidak bisa agak sombong dan kita bisa agak lebih peka. Itu latihan sikap. Tapi kalau mau latihan lebih daripada itu, daripada sekedar empati dan itu bermanfaat, yaitu empati plus dermawan. Gitu. Jadi sehingga paketnya komplit, paket combo, ya kan? Kalau kita cuma empati doang ya, kamu mengembangkan sikapnya bagus, sikapnya mulia. Tapi bagi orang juga ada orang yang seneng juga dapat perhatian, ada juga ngomong doang lu omdo, nato, no action talk only gitu kan katanya. Jadi lebih baik kita double combo, double combo ya. Oke. Ada lagi. Saya mau nanya dong, Su. Oh, nggak sini ya? Oh, iya. Silakan, Su. Untuk mencapai keselarasan dalam mindfulness, apa saja poinnya? Thank you. Ya, ini coach mindfulness. Silakan, Ko Irwan. Betul. Ko Irwan ini meditator loh. Keren banget. Iya, betul. Nah, coachnya mindfulness. Jadi nggak salah kan? Saya lempar. Ya, silakan. Aduh, ini baru masuk udah langsung ditanya. Nggak apa-apa, biar selaras. Masa kita berdua udah capek ngomong, yang di situ cuma dengerin anteng-anteng. Widih, kagak bisa. Harus selaras. Kita lempar ke kanan, ke bawah. Iya, silakan. Ya mungkin saya cuma bisa sharing kali ya, Suhu ya. Sharing. Iya. Pengalaman pribadi. Jadi mungkin kalau bagi saya memang mindfulness ini sangat berguna sekali, Suhu. Terutama dalam menghadapi banyak masalah keseharian. Jadi kadang-kadang itu terus terang saya juga suka susah tidur, Suhu. Kalau misalnya ada. Oh, bagus dong. Iya, jadi. Ada yang butuh ronda sih. Nah, itu. Ya. Terus lanjut. Jadi kalau saya lagi kadang-kadang susah tidur, saya meditasi mindfulness. Jadi pagi-pagi saya di kamar itu saya meditasi sekitar ya setengah jam, 1 jam. Dengan kita mindfulness itu kita menjadi lebih bisa melihat proses batin dan jasmani kita, terutama proses batin. Jadi kita let go, apapun juga. Let it go. Yang kita pikiran-pikiran yang masih melekat, terus perasaan yang masih emosi yang masih ada, itu kan secara nggak sadar bikin susah tidur. Iya, betul. Nah, jadi ada pertanyaan nih, Coach Irwan ya. Jadi orang kayak kita, maksudnya kayak aku dan Bro Emil,
itu kan emang penampilannya kayak gini gitu ya. Jadi orangnya memang kayak gini apa adanya gitu. Jadi kadang-kadang ada orang mindfulness itu berkata, kita ini kurang mindful berdua gitu ya. Padahal dia nggak tahu, kita ketawa aja mindful loh. Enggak, karena ada yang bilang begini, keceriaan dan mindful. Mindful itu dia harus tenang, bawaannya kalem, kayak Bro Irwan gitu ya. Bawaannya kalem, kalau ngomong lemah lembut, sedangkan kita kan sinkron gitu ya, kayak berbeda gitu ya. Nah jadinya mindful itu biasa orang hening. Jadi kalau dia ditanya terhadap apa, ketawa pun tidak boleh kelihatan gigi. Jadi bukan seperti itu sebetulnya mindfulness itu. Mindful itu ada aware, kesadaran, dan kita sinkron, selaras dengan jiwa kita. Kalau jiwanya kayak Ko Irwan, ya harus makin dia mindfulness, makin dia lebih kalem, lebih tenang. Waduh, wibawa banget ya Bro Emil ya. Nah, itu cocok. Dan kalau mindfulness-nya kayak orang kayak kita, ya sesuai dengan karakter kita. Jadi karakter kita ini jangan diganti ke karakter Ko Irwan, bisa stuck kita. Karakter kita tiba-tiba berubah jadi Ko Irwan. Oh, ya. Iya, baik, apa kabar? Bukan gua banget gitu. Jadi mindful adalah become yourself and be aware apa yang kita ucapkan, apa yang kita pikirkan. Kalau Anda nggak sanggup berbicara dengan cepat seperti kami, dengan kesadaran, ya hati-hati gitu ya. Kadang-kadang saya juga suka keceplosan, ngomongnya lebih cepat daripada pemikirannya. Jadi kalau memang orangnya sudah tersadarkan dan terlatih, baik dan pikiran sama mulut sinkron dan selaras, nah ini oke. Jadi jangan menjadi di sosok orang lain. Inilah keselarasan itu gitu. Jadi jadilah diri sendiri. Kayak dulu saya mau ceramah, saya ngikutin siapa ya? Ngikutin Bante Panya. Oh ya, bisa. Bukan nggak bisa, bisa. Nah, tapi bukan saya banget. Ngikutin Pak Wawor. Wah, Pak Wawor seru nih, kayaknya asik nih. Pak Wawor. Bukan saya banget. Nah, terus saya cari-cari lagi. Bante Wijito lah, atau siapa gitu. Tapi bukan saya banget. Akhirnya saya menemukan, ya pola saya sendirilah. Dan kemudian terbentuk pola Doraemon gitu ya. Kenapa sih Doraemon? Karena dari kecil sampai gede tahu semua gitu Doraemon. Dan menurut saya Doraemon bukannya mempatenkan saya adalah Doraemon, bukan. Tetapi Doraemon itu dia lucu dan seru gitu. Artinya kenapa harus jaim-jaim? Kita berikan apa yang kita punya tanpa pilih kasih gitu. Tapi kalau memberi juga harus dengan bijaksana. Makanya saya mau, apa yang punya saya di pikiran ini, kalau nggak di-sharing, sayang. Mana tahu besok saya kena, amit-amit ya. Misalnya tiba-tiba usia kita udah di ambang batas. Dan setidaknya kalau kita sudah sering memberi kayak gini dengan vibrasi kebaikan, seandainya saya jalan pun nanti, saya lahir lagi, saya pasti lahir lagi. Saya nggak mau masuk surga lah, pokoknya saya mau jadi manusia lagi. Kenapa? Menuntaskan tugas yang belum selesai gitu ya. Nanti kalau saya balik lagi lahir nggak tahu jadi anaknya Bro Emil atau anaknya Bro Irwan atau siapapun, no problem. Tapi saya begitu lihat vibrasi kebaikan langsung saya teriak angkat tangan, saya mau vibrasi kebaikan, kayak gitu kan. Misalnya ya, itu hanya contoh sih. Jadi artinya berkaryalah sebelum kamu dikaryakan orang. Iya, jadi kalau kita dikenang ya. Oke, ada apa Bro? Tinggal 2 menit. Boleh last question nggak? Sama Pak Irwan, saya mau tanya nih. Ini kan lagi emosi. Silakan. Iya. Kan suka bisa sejam lebih. Ya, lanjut terus. Hari Minggu nggak apa-apa, holiday. Ini Kak Irwan masuk. Jadi kan kita mau Imlek, mau Sincia. Banyak orang-orang kan kadang-kadang jadi ke tukang ramal, untuk lihat ramalan, hoki apa enggak, bagus apa enggak. Nah, ini juga seru banget nih. Wah, ada Bu Meli Kyong. Halo, Bu Meli. Waduh. Mak Meli. Iya nih, banyak orang sakit datang. 2 jam ya hari ini ya, 2 jam ya. Gimana? Karena lapar loh kan siang. Nah, terus seru. Kan lagi seru juga nih, kayak kemarin kan ada lagi viral banget di sosmed. Deddy Corbuzier kan juga ada yang Mbak Yu itu, kalau pernah dengar. Ya, Mbak Yu. Dan dia meramal sebut merek lah. Oh iya. Iya. Tadi dilihat tuh ya. Udah kesebut Bro. Kurang mindful nih. Aduh, udah sih lagi deh. Nah itu kan
Ini apakah itu sebenarnya, karena saya pernah belajar, bukan belajar, saya pernah dengar dari seorang yang saya hormati juga, beliau mengatakan bahwa di Buddhis itu kita nggak boleh mistik katanya. Bahkan sampai dulu kejadian ada seorang anak gitu ya, bisa ngelihat macam-macam gitu kan. Pas dia ngomong ke orang-orang, akhirnya malah orang ini yang seorang guru lah ya, ngomong sama anak ini bahwa malah dimarahin, kamu nggak boleh gitu ya, walaupun kamu punya kelebihan, tapi nggak boleh tunjukkan, karena yang Buddha juga mengatakan bahwa walaupun kita punya kelebihan sesuatu juga tidak boleh, istilahnya kelebihan kesaktian lah ya, tidak boleh tunjukkan. So, gimana menurut Suhu sama Pak Irwan tentang amalan kah, tentang apalagi orang yang merasa bahwa oke, tahun ini sio monyet gini, sio ini gini, sio itu gini, itu menurut Suhu sama Pak Irwan gimana? Pandangannya gimana? Ini pas lagi mau Imlek soal ini banyak yang bakal begini soalnya. Di sini Suhu, thank you Pak Irwan. Ya, Ko Irwan dulu yang ditanya. Justru saya mau dengar penjelasan dari Suhu dulu. Ayo, silakan, jangan malu-malu. Iya, ayo kok, gimana kok? Waduh, kalau saya sih nggak gitu ngerti ya tentang ramalan-ramalan atau kayak ibaratnya istilahnya kwamia ya atau apa gitu. Tapi menurut saya sih ramalan itu juga salah satu ilmu ya, ilmu pengetahuan. Sama kayak kita belajar di kampus universitas kan ilmu fisik, ilmu materi. Ramalan, prediksi itu pasti juga ada lah ilmunya. Peluang ya. Tapi juga sama kayak ilmu-ilmu pengetahuan materi lain, pasti ada yang benar bisa, jago, pinter, ada yang setengah-setengah, ada yang cuman ngaku-ngaku bisa, gitu kan banyak. Jadi selama itu pengetahuannya digunakan oleh seseorang yang memang benar memiliki dan memang untuk tujuannya membantu, ya sah-sah aja kalau saya bilang, namanya juga mau bantu orang kan. Dan iya, kalau pun dari sisi yang lagi butuh dibantu, ya pasti kita nyari bantuan orang-orang yang kita anggap memiliki kemampuan untuk hal yang kita lagi butuh. Jadi saya rasa ramalan kalau memang ada yang butuh dan ada yang memang bisa, ya boleh saling membantu. Kalau menurut ya, saya, ini betul. Ini namanya simbiosis mutualisme. Ya, ada peramal, ada yang diramal. Kenapa ada yang diramal? Karena dia nggak percaya diri, dia nggak pede, dia butuh sesuatu untuk ditegaskan, dia butuh supaya diyakinkan. Dan ada orang yang memang profesinya untuk melihat itu, no problem. Ya, karena pada dasarnya manusia itu harus ditunjukin, kadang-kadang harus dibilangin, harus diliatin. Walaupun melenceng, tapi setidaknya dia sudah memuaskan keingintahuannya dia, kekepoannya dia. Nah, kalau udah terpenuhi keingintahuannya, setidaknya dia lebih tenang. Nah, itu ada positifnya di situ ya. Terus kalau ramalannya melenceng bagaimana? Kan kita tahu segala sesuatu adalah perubahan. Orang melihat ini dari faktor-faktor ini yang dia lihat, tapi ada faktor-faktor lain yang tidak kelihatan. Demikian juga dengan Sang Buddha, dengan murid-muridnya. Muridnya bisa melihat di batas ini, tapi Sang Buddha bisa melihat lebih jauh lagi. Jadi kemampuan orang ada batas. Di atas langit masih ada langit. Makanya bisa nggak kita melihat ramalan atau prediksi atau sesuatu itu sah-sah aja, karena orang itu memiliki kemampuan atau gift yang berbeda. Mungkin saya punya pandangan sama Bro Emil, saya bisa melihat sesuatu yang akan terjadi. Bro Emil juga bisa melihat sesuatu yang akan terjadi. Tapi penglihatan kita belum tentu sama, karena mungkin saya ditunjukinnya poin yang ini, Bro Emil tunjukinnya poin yang itu. Bisa jadi keduanya terlaksana, bisa jadi keduanya bahkan tidak terlaksana sama sekali. Kenapa? Itu kan semua proyeksi pikiran. Jadi ketika saya ngelihat Bro Irwan nih, wah, saya udah langsung melacak. Bro Irwan nih karakternya gini-gini, face reading begini. Udah kelihatan karakternya dia secara hampir berapa persen udah kelihatan. Tapi apakah benar dalam praktek kehidupannya Bro Irwan ini seperti apa yang saya pikirkan juga? Tergantung dia. Kalau dia mau jadi penjahat besok bisa juga kan. Tiba-tiba besok saya berubah mau jadi maling, bisa. Kenapa? Saya meramal ini nggak mungkin orang ini bisa jadi maling. Tapi kan pikiran orang bisa berubah.
Kalau memang dia terdesak, kalau memang dia tertekan, atau kalau memang dia membutuhkan sesuatu, dia bisa jadi melenceng dengan apa yang memang kita lihat dari karakternya gitu. Ya kan? Benar bro ya? Itu di ISQ ada ya? ISQ ada ya? Tipe kepribadian orang yang bisa berubah, swing gitu, swing. Ada kan bro? Yeah. Nah ada. Ya jadi itu semua possibility itu kalau ada. Ini ilmu peluang atau ilmu possibility. Tapi yang paling penting adalah kita jangan sampai menganggap bahwa segala sesuatu itu pasti. Karena di dunia ini tidak ada yang pasti kecuali kepastian itu sendiri. Dia udah namanya pasti. Soalnya gini, kalau iya. Saya nanya ini pasti. Karena ya banyak yang terjadi adalah pada saat orang diramal, kan tiba-tiba dia ngomong nih, tahun ini lu ciong, hati-hati ya, tahun ini lu nggak bisa ini, nggak bisa itu, nggak boleh ini, nggak boleh itu. Pada saat dia percaya hal itu, akhirnya menjadi kenyataan. Tadi kan yang sudah kita bahas tuh, your focus become your reality. So ya, akhirnya ini dia jadi nggak berani ciong ya. Iya kayak ciong lah, ada nggak berani lakukan ini, semua ditakut. Itu terjadi pas kejadian tuh bener kan kejadian, waduh. Apakah jadi pemahaman yang salah seperti itu? Saya bahas tentang ciong dulu nih, terutama di kalangan Tionghoa. Ini adalah praktek Buddhis yang di Buddhis. Jadi di Mahayana itu ada sembahyang ciong, ada sembahyang paun, ada sembahyang kayak gitu ya, misalnya ya paun. Nah, untuk apa sebenarnya kita lihat? Orang dilihat dari secara astronomi dia ciong. Ciong itu apa sih? Berseberangan. Jadi arti ciong itu berseberangan. Shio ini sama shio ini berseberangan. Tahun ini sama shio-nya berseberangan. Jadi ini adalah ilmu seberang-seberangan. Kan ilmu Buddhis adalah menyeberangkan ya, bukan seberang-seberangan. Ilmu Buddhis adalah menyeberangkan. Nah, jadi ingat ya, ilmu Buddhis adalah menyeberangkan. Jadi kalau Anda ciong, no problem, tenang. Kita akan seberangkan kamu ke pantai bahagia. Mati dong, Su. Kagak, bahagia dulu lah minimal. Terus cara untuk bahagia gimana? Nah, ini pertanyaannya, cara untuk bahagia gimana? Nah, kita ada sembayangin supaya orang-orang yang ciong itu dia tidak khawatir, dia tidak panik, dan dia memang udah tahu dia berseberangan. Caranya gimana? Ada sembayang pertobatan. Nah, itu dia penting. Pertobatan. Untuk apa? Buat orang-orang yang ciong ini, lu sebelum nanti tobatnya di belakang, tobat dulu di depan. Kan ini 1 tahun nih. Jadi sebelum nanti nyesel di belakang, disuruh pendaftaran dulu di depan. Namanya kan pendaftaran di depan. Nah, di depan lu bertobat dulu, terus kemudian di depan menyadari, terus kemudian mengungkapkan tekad. Jadi bertekad dulu di depan, supaya jangan sampai tekadnya telat di belakang. Udah kejadian baru bertekad kan telat. Nah, jadinya di depan ini, sebelum sembahyang tahun baru atau pas tahun baru, kita udah punya tekad, udah bertobat, dan terus kita di situ ada kata-kata bahwa kita tidak akan melakukan kejahatan, kita akan melakukan kebaikan. Nah, ini adalah syair-syair yang indah di dalam setiap pertobatan di paun itu. Jadi pengertiannya adalah orang datang ke wihara, dia berbuat baik, dia berdana, lalu kemudian dia bertobat dan dia mengucapkan tekad. Orangnya yang datang. Ini terbalik. Ini yang datang adalah bajunya yang datang. Jadi bajunya rapi, semuanya datang, sama celana, sampai kadang-kadang underwear gitu ya. Dicap minta distempelin, dicapin. Jadi di bajunya itu minta dicap wihara, cap paun, cap merah-merah stempel gitu. Terus kemudian ditaruh di altar. Supaya dia pikir bajunya yang disembayangan di altar. Halo, besok juga kalau lu cuci luntur kali, gitu kan. Nah, masa iya orangnya kagak datang, bajunya datang, terus bajunya yang disuruh bertobat. Ampun, ampuni aku, ampunin majikanku, ampunin yang pakai baju ini. Kan enggak gitu. Logikanya kan orangnya yang datang, supaya dia bisa apa? Bisa bertobat. Nah, jadi kalau misalnya sembahyang paun itu sebenarnya untuk orang yang hidup, ya, untuk orang hidupnya datang, bukan bajunya yang datang. Kita wakilin boleh, dia berdana kepada wihara boleh, ada kebaikannya, terus kita wakilin simpan jasa boleh. Tapi kalau bajunya doang yang datang, kurang lengkap. Harus orangnya yang benar-benar datang. Oke, begitu. Nah, seru banyak nih. Berarti next topiknya bisa tentang ramalan sama Imlek nih, Su. Itu teaser buat next topik. Apakah saya punya kelebihan menurut ini orang aneh?
nonton. Atau dia memang cari viral pada dia budi kepastian dalam kehidupan manusia. Ya, udah. Jiong ataupun kecocokan Natasio adalah big data analisis dari ribuan tahun dan meaning oleh para leluhur orang Tionghoa. Betul sekali. Nah, gimana kalau kita undang Bro Juniusri ya? Oh, Ibu Juniusri, Bapak Juniusri ya, buat ngomong soal ini ya. Oke, biar ada pakar, pas kebetulan. Padahal kita belum kenal nih bro, kita kenalan dulu bro. Mana ya? Karena memang ini adalah ilmu, dan ilmu itu harus dibahas sama orang yang ahlinya, yang pas, ahli, biar nggak salah. Boleh ya bro? Nah, tereng, tereng. Ya lanjut. Oke. Iya, ini buat teaser tadi kita project kita ngomong tentang ramalan, tentang mistik, kesaktian atau apa, kita bisa bahas karena banyak misunderstanding atau pemahaman yang salah tentang hal ini sebenarnya di kalangan kita. Karena di Indonesia sendiri banyak orang suka banget hal ini. Kalau kita posting tentang ramalan, tentang apa, wah ramai banget tuh. Ini kalau kita posting tentang hal kebaikan itu sepi kayaknya. Ya, Cici Nancy Marduli juga nih ya. Iya Pak. Halo. Ya, sudah bergabung dengan kita Bapak Juni ya, siapa namanya? Junius. Bapak Juniusri. Ya, silakan Pak Junius. Wajahnya bisa dilihatin Pak? Atau lagi di jalan? Lagi berantakan nih. Iya. Apa waduh, benar-benar ini mah orang Junius. Iya, silakan nggak apa-apa. Berantakan nggak apa-apa, yang penting ininya nyampe, vibrasinya nyampe dan bisa didengarkan. Ya, monggo silakan. Waktu kita 1 jam dari sekarang. Salah ya. Sorry ya, rambut saya gondrong ya, karena nggak berani gunting rambut. Udah berapa bulan. Oh gitu. Botakin aja Pak, biar kita bertiga mirip. Praktis. Itu tinggal pakai silet aja, cheat gitu. Iya. Udah beli sih alatnya juga. Wah, benar. Ya Pak Juni, apa yang bisa disampaikan nih, berbagi pada kita nih? Ya, tentang ilmu ciong-ciongan, ilmu hong shui, ilmu fase. Ya, kalau saya sih itu kan meta science ya, jadi ilmu sosial, hipotesis, teori tentang kecocokan atau ketidakcocokan itu kan ada, misalnya 6 tahun, 3 tahun, 9 tahun kan contohnya ya. Yeah. Itu dalam ilmu sosial, saya kan banyak mengadakan riset ilmu sosial. Yes. Kalau kita punya level of confidence 66% aja itu sudah bagus, sudah bisa dipakai teori itu sebagai teori. Nah, saya amat-amat, jadi ibaratnya kalau kita 100 orang kita amat-amati, kita riset, tapi ada 65 aja yang cocok, itu udah bisa dijadikan teori. Makanya efikasi vaksin 65% udah bisa diterima, pada 50% udah bisa diterima oleh WHO gitu. Nah, jadi saya amat-amati itu memang banyak orang sekeliling saya, misalnya dalam ajaran tentang Ciong itu kan 6 tahun itu yang paling berat Ciongnya ya. Saya perhatikan kalau pasangan yang beda 6 tahun itu banyak sekali yang berakhir dengan kurang baik. Biasanya cekcok, sering ribut atau apa, atau salah satu meninggal dan saya pengalaman pribadi pun dengan kakak saya yang lebih tua 6 tahun itu baru ngomong berapa detik udah bisa debat, udah bisa ribut aja. Tapi sama yang beda 4 tahun, sama yang beda 2 tahun itu nggak masalah. Iya. Jadi bingung gitu. Kayaknya apa yang dia ngomong nggak pernah match aja gitu loh. Padahal niatnya baik gitu. Kita niat baik, tapi ditanggapinya keliru gitu sering. Itu saya alami sendiri. Padahal saya awalnya nggak gitu percaya. Tapi akhirnya saya di Singapura belajar tentang data mining waktu itu kan, big data analysis kan. Jadi kita kumpulin data itu sampai jutaan data, miliaran data. Itu yang dilakukan bank-bank, misalnya kan perusahaan telco. Dia kumpulin data kita dan dia membuat suatu pattern, suatu pola. Jadi polanya itu ini. Misalnya dia mau jualan, si bank mau jualan, saya mau jualan produk mutual fund yang A. Ternyata dia akan dengan alat data mining analisis ini dari data yang jutaan nasabah dia itu, dia kumpulin, dia masukkan softwarenya, programnya, keluar nanti muncul suatu hipotesis atau teori bahwa orang-orang yang kemungkinan akan membeli produk ini adalah yang usianya 20 sampai 25 misalnya.
sudah menikah, sudah mempunyai anak 2, itu bisa keluar. Itu namanya data mining. Nah, mirip nih, sio-sio ini adalah ribuan tahun tuh orang Tionghoa itu udah ngumpulin datanya. Ternyata kok yang kayak beda 6 tahun ini ribut melulu, dicatat. Jadi sampai datanya banyak gitu. Ternyata kalau yang 4 tahun sama 8 tahun kok lebih cocok, harmonis gitu, hubungannya harmonis. Mereka catat big data yang besar itu mereka catat. Akhirnya sampai suatu kesimpulan bahwa oh ternyata ada pattern, ada pola bahwa kalau beda umur sekian ternyata ada ketidakharmonisan, beda umur sekian lebih harmonis. Nah itu, tapi karena sudah banyak hilang, metode penelitiannya itu tidak dicatat, hanya hasilnya aja yang dicatat turun-temurun. Akhirnya dari Western, ilmu Western itu dianggap itu kurang ilmiah karena metode pengumpulan data dan analisis datanya itu sudah hilang, tidak diturunkan. Sedangkan kalau ilmu Western, ilmu Barat itu semua metodologinya, pengumpulan datanya itu dicatat, dikumpulkan, terus diajarkan ke orang lain. Nah, itu kelemahan ilmu Timur itu adalah kita kurang dalam hal pencatatan. Makanya muncul ISO 9000, ISO itu adalah sebenarnya pencatatan. Semua metode-metode yang kita lakukan harus kita catat. Itu. Jadi di situ, jadi saya nggak percaya membuta, kan ehipassiko dalam ajaran Buddha, ehipassiko kan. Ya, kita buktikan dulu baru kita percaya. Jadi saya buktikan dulu tuh, saya analisis. Random ada ya. Tetap ada 35% pasti keliru. Karena ada juga sepupu saya beda 6 tahun sampai sekarang masih happy, tambah kaya, begitu hubungannya harmonis ada. Tapi itu iya 35 dari 100 gitu loh. Pasti ada, nggak mungkin, namanya ilmu sosial itu tidak mungkin 100%. Yang bisa 100% itu matematika cuma. Sedikit ini seru nih, ini makin panas, makin asik nih, berempat makin asik kayak ini. Don't get me wrong, saya percaya. Cuma nih supaya biar seru aja ya. Saya percaya gitu-gituan. Cuman biar makin asik aja. Gimana tentang self-fulfilling prophecy? Jadi kalau tanya dia ngomong, Mil, lu hati-hati ya, tahun ini lu gini. Kita percaya, akhirnya kejadian. Padahal nggak harusnya kejadian. Cuma karena kita percaya, jadi kejadian. Itu menurut Toko gimana? Sugesti. Itu betul. Saya udah tulis kan di komen. Kalau ramalan yang baik-baik, itu akan menimbulkan sugesti positif ke kita. Positif. Membuat kita jadi semangat. Kayak tahun ini nih, tahun kerbau. Itu cocok bagi sio saya, bisa sukses. Oh, saya percaya banget. Jadi menambah sugesti saya, menambah semangat. Iya, setiap ada kesulitan, saya pikir, ini kesulitan paling cuma jalan menuju sukses kan. Hanya, oke, nggak apa-apa gitu. Jadi kita lebih optimis. Tapi kalau yang jelek-jelek tahun lalu kan ciong. Saya nggak mau dengerin deh yang jelek-jelek gitu. Kalau kita mau sukses, pas kita tahu tahun kita lagi ciong, itu semua ramalan nasib jangan dibaca. Jangan dibaca sama sekali. Kita tahu tahunnya tahun ciong kita, jangan dibaca. Kalau pas tahunnya kita bagus, tahunnya harmonis, kita baca. Buat kami semangat. Karena dalam kehidupan kita pasti banyak masalah kan. Kalau ciong ke suhu, cuma obat. Dan memang ada lucu ya begini ya. Jadi kalau seandainya kita ini percaya diri ya, dan kita lihat aja misalnya sio kebo ini nanti yang sio kebonya juga ciong gitu ya misalnya. Anda boleh survei di rumah sakit yang sehari ini sakit, yang hari ini sionya emang kebo semua. Enggak. Terus yang jamnya ini nanti kalau keluar rumah harus jam berapa. Nanti kalau jam ini kecelakaan. Ternyata yang kecelakaan di jam itu ternyata juga bukan sio itu juga. Jadi ini nggak ada masalah. Jadi ini kita udah paham dulu nih. Sehingga ternyata kalau emang sial datang ya sial aja. Bedanya orang yang udah di warning di depan, dia akan lebih waspada, dia akan lebih banyak melakukan kebaikan. Dia akan lebih banyak yang positif. Di inputnya tadi benar, jangan baca ramalan, jangan baca apapun karena itu negatif. Jadi kita kalau udah dibilang negatif, kita harus masukin yang positif. Terus yang positif dimasukkan setiap hari, vibrasi positif, vibrasi kebaikan ya. Bernyanyi bersama Buddhist worship gitu ya. Dan sadhu band ya gitu. Itu bikin happy. Tapi kalau kita mikirin yang negatif terus, aduh matilah. Ini kayak diramalin gue umurnya muda. Belum benar-benar terwujud udah mati duluan kita. Maksudnya emang kematiannya belum datang gitu, tapi karena kita udah ketakutan dulu udah datang duluan. Akhirnya ngelamun bawa mobil, sempat mikirin dia down, mobil truk dia pikir itu apa ditabrak gitu, dia pikir bantal kali ditabrak, meninggal duluan. Karena
pikirannya udah membuat dia mempercepat daripada usianya. Gitu sih sebetulnya. Betul. Sip. Ya, oke, mantap. Adik saya juga sama. Adik saya juga 6 tahun. Tapi kalau dibilang tadi ada perpisahan, kematian ya. Benar loh, dia itu waktu hamil anak pertamanya, itu tiba-tiba ada empedu ya banyak batunya. Dan itu harus operasi karena sakit banget. Tapi kan dia lagi hamil anak. Tiba-tiba ya, itu kalau nggak nyawa ibu akan terancam, kata dokter di Singapura begitu. Jadi dia berdoa dan kemudian dia berharap semoga ada miracle. Artinya anaknya lahir dulu baru dia operasi. Jadi ketika dia sembahyang di Singapura, dia pergi berdoa dan tiap hari dia sembahyang. Benar, anaknya lahir prematur, ya. Tapi anaknya lahir dulu dan itu udah selamat sampai di situ. Kemudian baru bisa dilakukan operasi kemudian. Jadi semuanya tuh ada jalan. Kalau enggak ya memang kalau nggak ada kebaikan, mungkin benar yang dibilang, mungkin si ibu bisa meninggal atau bisa jalan dan segala macam. Jadi karma baik itulah yang akan mengcover semuanya. Nggak peduli 6, 9, 8, 3. Mau ribut kita mah sio apa juga bisa ribut, ya kan? Mau hap kita mah dengan sio apa juga hap. Tapi memang sio-sio itu kita harus aware. Harus aware. Kenapa? Emang udah garisnya. Kayak udah line-nya tuh udah ada line-nya gitu. Tapi line itu kan bisa iya udah ada pattern-nya, udah ada polanya. Tapi adik saya terus melakukan banyak kebaikan, suaminya sabar banget, dia juga sabar banget, akhirnya mereka tetap bisa bersama. Kalau ditanya yang nggak ciongnya sama 4 tahun, 8 tahun, tanya deh survei, apakah kalian nggak pernah ribut? Tetap aja ada keributan, namanya rumah tangga. Tapi habis itu baik lagi. Nah gitu. Jadi bayinya lebih cepat. Ya, bayinya lebih cepat. Jadi kita jangan sampai tersugesti itu menjadi hal yang negatif. Tetapi kita bikin sugesti itu positif. Ini ada kiasnya. Jadi kamu bisa tenang melewati 1 tahun ini. Ini ada kuncinya. Banyaklah melakukan kebaikan, sehingga 1 tahun ini kamu merasa ada yang jagain, ada yang aman, ada yang membuatmu bahagia, ada yang mendorong. Dan Bro Emil siap mendoakan. Dengan gitar, drum, dan band, semuanya komplit. Supaya 1 tahun ini happy, nyanyi terus aja biar happy. Karena positif-positif itulah yang akan mengusir yang negatif. Ya, thank you semuanya. 1 jam 30 menit tidak berasa. Dan terima kasih Bro Juni. Semoga usahanya makin bagus, kerjanya, kinerjanya dan semakin bagus. Singapura baik-baik saja dan Bro Irwan nyanyi dong. Oh di Jakarta, yes di Jakarta. Dulu pernah di Singapura. Ya, adik saya yang 6 tahun itu masih di Singapura, dia bagus. Happy, anaknya gede-gede, bongsor-bongsor. Hebat, luar biasa. Oke, Su. Jadi next ke depannya kita sharing, Su ya. Sharing tentang bagaimana cara mengkias. Katanya udah ada kias, Su. Kalau Cio mesti dikias. Itu kayak harus panggil makeup artis. Ya, jangan sekarang, Su. Nanti aja, next session aja, Su. Jadi kita bagaimana caranya kita bisa... Wah, ini seru kan, Su, kan? Harus panggil makeup artis biar bisa dikias. Oh, itu dihias, bro, dihias. Ya. Ya, terima kasih. Selamat siang semuanya. Salam sejahtera. Thank you, teman-teman semua. Keep strong.